Kenapa engkau di sini? Bukankah aku menyuruhmu untuk berlatih di rumah? Aku baru saja mendengar. Guru berbicara di luar, jadi aku keluar. Mendengar sedikit suara saja langsung berlari keluar. Jelas sekali kurang konsentrasi. Cepat kembali. Berlatihlah dengan giat. Jangan membuat onar di sini. Nona cantik, urusan latihan kita berdua bicarakan secara pribadi ya. Baik. Guru, kemampuan apa yang akan kau ajarkan padanya? Aku juga ingin belajar. Aduh, apa yang kau ributkan? Guru, aku baru saja mendengar semuanya tentang kultivasi ganda, tentang teknik sihir. Ajarkan juga padaku. Kemampuan guru sudah kuajarkan semua padamu. Pahamilah sendiri, cepat pergi. Jangan ganggu urusanku di sini. Pukul 3 siang adalah saat yang ki terkuat, cocok untuk mengumpulkan yang dan melengkapi yin, melakukan teknik kultivasi ganda. Sekarang, aku akan mengajari adik perempuanmu. Oh, guru, jadi ini adik perempuan yang kau cari untuk berlatih denganku? Adik perempuanmu baru saja bergabung, aku harus menjaganya dengan baik. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Hei. Kau, apa yang kau lakukan? Hei, ayo adik perempuan, kita bertarung, biar aku ajari kau cara berlatih. Muridmu itu bodoh. Aduh, cantik. Kau selalu saja mengganggu urusan. Guru, kau mencarikan aku seorang saudari seperguruan, sama sekali tidak cocok. Dia tidak berbakat. Dia benar, kau memang bodoh. Guru, aku mengatakan yang sebenarnya. Wanita yang kau carikan ini, kemampuan bertarungnya sama sekali tidak memadai, tidak tahan pukul. Aduh, sudahlah. Guru, sudah. Tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padamu. Kau sudah lulus. Cepatlah turun gunung untuk berkelana. Guru, aku tidak mau turun gunung. Aku ingin tinggal di gunung, mengikutimu terus berlatih. Jika kau terus berlatih di gunung ini, kau akan benar-benar menjadi bodoh. Lebih baik cepat turun gunung, melihat dunia luar, segera cari istri, dan hiduplah dengan tenang. Guru, engkau pernah bilang, wanita di kaki gunung itu seperti serigala dan harimau, mengganggu pikiran orang, tidak boleh disentuh. Aku sudah memutuskan, demi berlatih, aku tidak akan menyentuh wanita cantik, tidak akan turun gunung. Kurasa kau benar-benar dibuat bodoh olehku. Guru, kurangi omong kosong, cepat turun gunung, jangan kembali sebelum kau mendapatkan 100 miliar, tidak boleh kembali. Guru, turun gunung. Gadis cantik, aku datang. Ada orang meninggal. Kakek, ada apa denganmu? Kakek, ada apa denganmu? Kakek, jangan menakutiku. Tolong, seseorang tolong kakekku. Kumohon, tolong kakekku. Ada penumpang yang tiba-tiba sakit. Di antara penumpang yang hadir, adakah dokter yang bisa membantu perawatan? Saya adalah putri tertua keluarga Qin, Citra. Siapapun di sini yang bisa menyelamatkan kakekku, nantinya akan menjadi tamu kehormatan keluarga Qin. Penyakit ringan ini sangat mudah. Saya bisa. Nona Sinta, penyakit kakek, saya bisa mencobanya. Apakah Anda seorang dokter? Saya berasal dari keluarga tabib Tiongkok di ibu kota. Keturunan keluarga Liu, leluhur saya telah melahirkan 3 generasi tabib istana. Oh, jadi ini tabib Liu yang legendaris, benar-benar berbakat di usia muda. Konon penyakit apapun di tangannya dapat disembuhkan dengan cepat. Tuan Liu, tolong selamatkan kakekku. Ini. Tuan Liu, apakah penyakit kakekku serius? Penyakit kakek adalah penyakit yang tiba-tiba, denyut nadinya sangat aneh. Jika tidak segera diobati, dikhawatirkan waktunya tidak banyak. Tuan Liu, kakek saya baru saja baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Kakek, ini karena terlalu banyak berpikir dan menyebabkan penyakit. Lalu, apakah Anda punya cara untuk mengobatinya? Penyakit kakek, meskipun saya tidak berani mengatakan bisa sembuh total, namun pasti bisa menemukan cara untuk meringankannya. Hanya saja. Jika Tuan Liu bisa menyembuhkan penyakit kakek saya, apapun yang Anda inginkan, mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, keluarga Qin akan memberikan semuanya. Selain itu, akan memberi $10 juta AS lagi. Nona, jangan khawatir.
Obat ini adalah obat rahasia yang diwariskan secara turun-temurun di keluarga Liu. Berikan dulu pada kakek, pasti bisa menstabilkan kondisinya. Setelah turun dari pesawat, saya akan membawa kakek ke rumah sakit, bekerja sama dengan rumah sakit kami, beberapa dokter barat, untuk mengoperasi kakek, pasti bisa menyelamatkan nyawa kakek. Benarkah? Apakah obat ini benar-benar efektif? Saya jamin atas nama Liu, obat ini adalah obat rahasia istana yang diturunkan oleh leluhur saya dahulu kala. Tentu saja efektif. Jika leluhurmu mendengar perkataanmu ini, mungkin akan sangat marah sampai peti matinya terangkat. Reputasi Liu hari ini telah kamu hancurkan. Siapa engkau? Berani menggurui saya di hadapanku? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah jika obat ini diminum, kakek pasti mati. Apa yang dia katakan itu benar? Nona, bocah ini hanya datang untuk membuat masalah. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Seorang pengemis dari desa, berani-beraninya dia meragukanku. Apa kau tahu apa itu ilmu medis? Dibandingkan dengan dokter gadungan sepertimu yang hanya mementingkan uang dan mengabaikan nyawa, aku bisa menyembuhkan penyakit Tuan Besar. Kau sungguh berani. Aku adalah keturunan tabib istana, bahkan jika semua dokter terbaik di rumah sakit kami bergabung, kami masih belum bisa mengatakan dapat sepenuhnya menyembuhkan penyakit kronis Tuan Besar. Siapa engkau sebenarnya? Kau juga bisa mengobati penyakit? Nona, orang ini tidak bisa dipercaya. Orang desa seperti ini, mana mungkin tahu ilmu medis? Kurasa orang ini hanya melihat hadiah dari Nona begitu besar menjadi serakah dan datang untuk menipu. Kau juga belajar ilmu medis? Siapa gurumu? Guruku adalah Petapa Suci. Petapa Suci siapa? Belum pernah mendengarnya. Hanya penipu ulung saja. Jadi, penyakit apa yang pernah kau obati? Tentu saja, ketika aku di gunung, semua induk babi dalam radius 10 li melahirkan, aku yang membantu persalinannya. Sebelum turun gunung, keledai milik Pak Liu terus-menerus diare, juga aku yang mengobatinya. Keledai? Berani-beraninya engkau membandingkan kakekku dengan hewan? Kau cari mati? Kau tidak ingin hidup lagi? Nona, orang ini terus-menerus berbicara tidak sopan, jelas-jelas tidak menganggap keluarga Kinanda ada apa-apanya. Yang kukatakan itu benar. Penyakit kakek, aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Kau bisa menyembuhkannya karena kau pernah membantu babi melahirkan? Dokter hewan sepertimu, berani-beraninya kau berkata sombong. Cukup. Tahukah kau keluarga Kinku memiliki status seperti apa di ibu kota? Jika engkau berani menghina keluarga Kin lagi, nyawamu akan melayang. Nona, dengarkan aku. Segera beri kakek obat ini. Untuk menstabilkan kondisinya, setelah pesawat mendarat, kita akan membawa kakek ke rumah sakit untuk perawatan. Baik. Jika obat ini tidak diminum, kakek masih bisa bertahan sampai pesawat mendarat. Jika obat ini diminum, dia pasti akan muntah darah dan mati. Cukup. Kau terus-menerus membuat masalah. Apa sebenarnya tujuanmu? Jika kau berani mengganggu pengobatan kakekku lagi, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Aduh, kalian benar-benar buta. Tidak mendengarkanku, kakek pasti akan mati. Berlagak pintar. Kakek? Nona, cepat buat keputusan. Jika tidak segera diberi, kita akan terlambat. Cepat beri kakek obat. Manjur. Lihat kan, ini dia kekuatan obat rahasia keluarga Liu. Tabib abal-abal yang hanya mengincar harta masih berani menyombongkan diri. Kurasa kau iri karena aku bisa meringankan penyakitnya dengan sekali tindakan. Jadi marah, ya? Tuan Liu, kenapa kakekku belum sadar juga? Nona, tenang saja. Kondisi Tuan Besar sudah stabil. Nanti setelah pesawat mendarat, aku akan mengantar Tuan Besar ke rumah sakit untuk perawatan. Kurasa dia tidak akan bertahan sampai saat itu. Kau sudah berkali-kali bicara tidak sopan, aku tidak mempermasalahkannya, tapi kau malah semakin kurang ajar. Sekarang berani mengutuk kakekku. Kalau berani bicara sembarangan lagi, ku pastikan kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Pergi sekarang. Mengusirku sekarang? Nanti jangan sampai engkau berlutut memintaku untuk menyelamatkan kakekmu. Siapa yang memohon padamu? Dasar tidak tahu malu. 3, 2, 1. Kakek. Kakek.
Apa yang terjadi dengan kakek? Aku tidak tahu. Apakah engkau yang berbuat sesuatu? Kau sendiri yang salah memberi obat, membuat kondisi kakek semakin parah. Sekarang kau menyalahkanku. Ini tidak mungkin. Obat ini jelas merupakan resep rahasia, turun-temurun dari leluhurku. Bagaimana mungkin palsu? Resep rahasia apa? Obat ini jelas terbuat dari campuran urin anak laki-laki dan pil Niu Huang Wan. Jika diminum, pasti akan menimbulkan muntah darah. Urin anak laki-laki? Nona, dengarkan penjelasanku. Beraninya kau memberi kakekku minum urin? Lucky, beraninya engkau? Bukan, Nona, aku... Kukira kaulah penipu yang menginginkan hadiah dari keluarga kita. Nona, sekarang kau percayai aku kan? Penyakit kakekku, kau benar-benar bisa menyembuhkannya. Hanya dengan 3 jarum, bisa sembuh. Aku telah salah menilai, sebelumnya mempercayai tabib gadungan, tidak sopan kepada Tuan. Mohon maafkan aku, tolong selamatkan kakekku. Bukankah tadi kau menyuruhku pergi? Saya salah? Mohon maafkan saya. Kau juga bilang kau akan membunuhku. Saya telah lancang. Anda boleh menghukum saya sesuka Anda. Saya hanya mohon Anda dapat menyelamatkan kakek saya. Jika Anda bersedia menolong, keluarga Qin saya bersedia memberikan 10 juta emas, sebuah rumah mewah, apapun permintaan Anda. Selama Anda memintanya, keluarga Qin saya pasti akan memenuhinya. Bangunlah, karena engkau begitu tulus, hari ini aku akan membantumu. Ada apa denganmu? Kakek, akhirnya kakek bangun. Tabib, kakek saya sudah bangun. Tabib, siapa nama Anda? Namaku Johan. Itu saja, aku orang yang begitu hebat. Tentu saja aku harus pergi bekerja di perusahaan terbesar dan terbaik. Tetapkan target kecil dulu, dapatkan 4 miliar rupiah setahun. Kehidupan yang indah, aku datang. Apa? Nenek menyuruhku menikah dengan Tuan Muda Juna? Aku tidak akan menikah. Apakah ini semua untukku? Tentu saja, Nenek. Lalu bagaimana dengan urusan aku dan Ratna? Jangan khawatir, urusan ini serahkan saja padaku. Aku pasti akan membuat Ratna cantik dan anggun menikah dengan keluarga Huang. Hahaha, kalau begitu, masalah ini sudah dipastikan. Tentu saja, dalam 10 hari, aku akan membawa Ratna ke kediaman Huang. Bisa menikah dengan Tuan Juna, itu adalah keberuntungan bagi Ratna. Untuk merayakan pernikahan keluarga Huang dan Liu, nanti keluarga Huang akan menambahkan pesanan 10 juta rupiah sebagai mas kawin. Oh, baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada Ratna. Terima kasih. Aku tidak mau menikah. Ratna, apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, aku takut nenek akan menjualku tanpa sepengetahuanku. Keterlaluan, apa yang kau bicarakan? Bukankah ini demi kebaikanmu? Tuan Juna kaya raya, berkuasa dan berpengaruh. Pria tampan dan berbakat seperti ini, inilah jodoh yang tepat untukmu. Jodoh yang tepat? Dia punya banyak kekasih di luar sana. Kau menyuruhku menikah dengannya? Bukankah itu sama saja mendorongku ke dalam lubang api? Menikahimu adalah suatu kehormatan, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku lebih baik menikah dengan pengemis daripada menikah denganmu. Kamu saja bisa mempekerjakan saya. Adalah suatu kehormatan bagi kalian. Tunggu saja sampai saya membawa kalian ke puncak. Aduh. Kau tahu ini di mana? Pengemis bau, berani-beraninya engkau masuk ke sini? Saya datang untuk mencari pekerjaan. Suruh bos kalian keluar menemui saya. Sombong sekali nadamu. Di sini, bahkan petugas kebersihannya adalah lulusan universitas ternama. Kau, tidak pantas untuk menyapu sampah. Masih ingin bertemu bos kami. Kau tahu siapa bos kami? Saya tidak peduli siapa bos kalian. Bisa mempekerjakan saya adalah kehormatannya. Hahaha. Ini Qin Group. Bos kami adalah orang terkaya di ibu kota. Banyak orang menghamburkan uang, ingin bertemu bos kami, tetapi tidak bisa. Kau masih ingin bos kami keluar untuk menemuimu. Berkhayal. Hahaha. Qin, jangan bilang itu Shinta.
kau berani menyebut nama nona muda secara langsung? Nah, kau cari mati. Hei, kebetulan saya kenal nona muda kalian. Dulu saya pergi terburu-buru, dia masih berhutang uang padaku, belum dibayarkan. Kebetulan panggil dia keluar, bilang saja Johan datang, suruh dia membayar uangnya, sekalian lunas. Ci, ini nona muda, keluarga Kin, masa berhutang padamu? Jangan kurang ajar. Saya sarankan engkau segera pergi, biar tidak menderita. Aku malas bicara banyak denganmu. Kau hanya perlu memanggil Citra keluar. Nona kami sedang tidak di kantor, dan bahkan jika dia ada di sini, dia tidak punya waktu untuk bertemu pengemis sepertimu. Jadi begini, cara Kin menyambut tamu. Kin tidak punya tamu semiskin dirimu. Aku bisa mencium bau kemiskinanmu dari jauh. Ada beberapa hal yang membuatku muak hanya dengan mendekati gerbang Kin. Cepat pergi, jangan cari masalah. Memang ada beberapa hal yang membuatku muak saat mendekatinya, membawa bau busuk dari orang yang materialistis. Berani kau menghinaku? Aku tidak hanya menghinamu, aku juga akan memukulmu. Kau apa? Tamparan ini untukmu karena buta. Aku apa? Tamparan ini untukmu karena menyalahgunakan kekuasaan. Bocah, kau cari mati. Kalian masih bengong di sana, serang dia. Ada apa ini? Nona, barusan ada seorang pengemis berani-beraninya membuat keributan di Kin. Apa gunanya aku menggajimu? Sekarang orang sembarangan berani membuat onar di Kin. Maaf, Nona. Kau bilang tadi siapa yang membuat onar? Pakaiannya kompang cemping, seperti orang udik, sepertinya namanya Johan. Apa katamu? Johan itu berani mengatakan Kin berutang padanya. Sungguh lancang. Beraninya engkau menyinggung tamu kehormatan Kin. Apa, Nona? Apakah ada kesalahan? Anak itu hanyalah seorang pengemis bau. Dasar buta, mulai hari ini kau dipecat. Nona Sinta, saya salah. Mengingat saya telah bekerja untuk Kin selama bertahun-tahun, maafkan saya kali ini. Nona Sinta. Memecatmu sudah merupakan hukuman ringan. Menyinggung tamu kehormatan Kin, nyawamu saja tidak cukup untuk membayarnya. Cepat pergi. Kakek Johan ini adalah tabib hebat yang menyelamatkan kakek di pesawat waktu itu. Muda dan berbakat, sungguh orang yang berbakat. Semoga Harun bisa mempertahankan orang ini. Aduh, semua gara-gara si pemalas itu. Seandainya aku kembali lebih cepat. Seluruh dokter di ibu kota tidak bisa menyembuhkan penyakit. Usianya masih muda, tapi kemampuan medisnya sungguh luar biasa. Entah siapa gurunya. Ku dengar namanya Petapa Suci. Mungkin hanya tabib keliling. Awalnya aku mendengarnya, kupikir dia penipu. Kau bilang petapa apa? Petapa Suci. Kakek, ada apa? Beberapa puluh tahun yang lalu, ada tabib terkenal di dunia, namanya Petapa Suci. Kemampuan medisnya sangat hebat, bisa menghidupkan orang mati. Hanya saja 20 tahun yang lalu, dia mengasingkan diri. Mungkinkah Johan adalah murid dari Petapa Suci yang legendaris itu? Jika memang begitu, bisa mempertahankan orang ini di Kin, pasti akan membuat Kin semakin kuat. Kakek, aku akan segera membawa orang untuk mencarinya, pasti akan menemukan Johan. Bagus. Segera bawa 100 miliar dolar AS untuk memintanya. Jika perlu rekrut dia sebagai menantu, harus mempertahankan orang hebat ini di Kin. Apa? Guru menyuruhku turun gunung untuk berlatih, tapi tidak bilang. Haus. Tapi tidak bilang, hati manusia di bawah gunung begitu rumit ya. Kapan aku bisa menabung cukup uang untuk kembali ke gunung ya? Suami tidak bisa punya anak. 3 juta. Semoga orang baik hati mewujudkan impianku untuk menjadi seorang ibu. Mewujudkan impianku untuk menjadi seorang ibu. 3 juta. Infertilitas. Masalah kecil. Ini mudah sekali bagiku. 3 juta ini
terlalu mudah didapatkan. Anda infertil? Anda gila. Aduh, mencari uang ternyata sangat sulit. Mencari uang tidak sulit, aku bisa memberimu pekerjaan, mau atau tidak. Aku bukan orang sembarangan yang bisa dipekerjakan. Gaji bulanan 10 juta rupiah. Ini 50 juta rupiah. 100 juta rupiah, mau atau tidak? tidak masalah. Jadi satpam atau pengawal, aku punya banyak tenaga. Jadi suamiku? Apa? Tidak masalah. Jadi satpam atau pengawal, saya kuat kok. Jadi suami saya? Apa maksudmu? Itu harga yang berbeda. Saya beritahu Anda, saya hanya menjual keahlian, bukan diri saya. Enak saja, kalaupun kamu mau, aku belum tentu mau. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Saya ingin Anda berpura-pura menjadi suami saya untuk menghadapi keluarga saya. 1 tahun kemudian, saya akan memberi Anda 1 juta rupiah. Kita akan membatalkan kontrak dan bercerai. Bagaimana? Jangan bilang engkau mengingini ketampanan saya dan ingin menikahi saya, sehingga engkau mencari alasan. Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak perlu membayarmu, kan? Belum tentu. Saya ini Nona Liu, wanita tercantik di ibu kota. Kau hanya seorang pengemis. Siapa yang sedang panjat sosial? Perlukah aku menjelaskannya? Benar, kau memang tidak pantas untukku. Tidak kusangka engkau tidak cantik, tapi kau cukup tahu diri. Kau? Tapi jangan khawatir, kau tidak perlu minder. Aku tidak akan meremehkanmu. Cukup, apakah kamu setuju atau tidak? Baiklah, 1 tahun kemudian, bayar dan kita bercerai, kita bubar. Deal. Ulangi sekali lagi, siapa dia? Ini suamiku, Johan. Kakak, ini bukan masalah untuk bercanda. Aku tidak bercanda, kami berdua sudah mendapatkan akta nikah. Kau meninggalkan Huang hanya untuk menikah dengan orang seperti ini? Apa pekerjaanmu? Aku baru turun gunung, belum mencari pekerjaan. Baru turun gunung, bahkan tidak punya pekerjaan? Jangan bilang kau dari pegunungan, gelandangan ya. Keluargaku memang tidak punya banyak uang. Apa pekerjaan orang tuamu? Aku yatim piatu, tumbuh bersama guruku sejak kecil. Kakak, orang tidak berguna yang tak punya kekuasaan, bagaimana bisa dibandingkan dengan Huang? Bagaimana bisa? Orang seperti ini bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatu keluarga Liu, masih ingin masuk ke keluarga kami. Layak atau tidak, kami sudah menikah. Ratna, kurasa engkau buta. Sampai menikah dengan orang seperti ini, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nenek, kami sudah mendapatkan akta nikah, meskipun nenek tidak setuju, sudah terlambat. Akta nikah, bukan surat perjanjian penjualan. Bagaimana menikah? Pernikahan ini bisa bercerai dengan cara yang sama. Kok kau? Kak Luki, kenal orang ini? Anak ini seorang penipu. Beberapa hari yang lalu, karena dia, saya jadi malu di depan Nona Besar Kin. Ilmu Anda sendiri kurang, siapa yang bisa disalahkan? Ilmu saya kurang? Keluarga Liu adalah keturunan tabib istana, pasti kau menggunakan cara licik merusak urusanku. Saya memang menggunakan beberapa cara, Anda ingin tahu? Apa? Menggunakan ilmu kedokteran yang 100 kali, lebih hebat daripada tabib payah sepertimu. Kau? Kau apa kau? Saya belum bilang kau tabib payah yang mengatasnamakan tabib istana, menipu orang di mana-mana. Kau malah memfitnahku. Kalau bukan karena kau mengganggu di tengah jalan, aku sudah mendapatkan keluarga Qin. Soal membuatku malu, aku tidak mempermasalahkannya denganmu. Sekarang kau malah menipuku sampai ke keluarga Liu. Aku sarankan kau segera batalkan pernikahan ini. Pergilah, agar tidak menyusahkan diri sendiri. Karena aku sudah menikah dengannya, aku tidak akan mudah bercerai. Siapapun yang membujuk tidak ada gunanya. Aku tidak akan pernah menikah dengan keluarga Huang, menjadi alat kalian untuk menjilat orang kaya. Cukup. Aku tidak meminta persetujuanmu. Ini pemberitahuan untukmu. Pulang dan bersiap-siaplah. Segera menikah dengan keluarga Huang. Nenek. Adik sepupu, ini kan calon suami yang dipilih langsung oleh nenek untukmu. Di ibu kota, banyak orang berebut untuk menikah dengan Tuan Muda Juna. Kalau Tuan Muda Juna sebaik itu, bagaimana kalau engkau saja yang menikah dengannya? Kau? Kakak, kok bicara begitu? Banyak orang di ibu kota iri dengan keberuntunganmu. Keberuntungan ini untukmu? Kau mau? Aku kan cuma ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukku? Demi kebaikanku, kau malah mendorongku masuk ke lubang api keluarga Huang.
Selama bertahun-tahun ini, wanita di sekitar Juna masih kurang banyak. Mana ada yang berakhir bahagia? Meskipun keluarga Huang adalah lubang api, itu lubang api yang kaya dan berkuasa. Masih lebih baik daripada pemuda ini tidak punya kekuasaan dan uang. Menurutku menikah dengannya baru namanya masuk lubang api. Meskipun pengemis sekalipun, masih lebih baik daripada Juna, binatang bermuka manusia itu. Cukup. Ratna, kau menikah dengan Tuan Muda Juna, menjadi nyonya muda Juna, tentu saja akan hidup mewah, bergelimang harta. Keluarga Liuku juga bisa naik derajat menjadi keluarga kaya di ibu kota, naik daun dengan cepat. Kurasa inilah tujuan kalian sebenarnya. Membesarkanku selama 20 tahun lebih, bukankah hanya untuk hari ini, menjualku dengan harga tinggi? Kurasa inilah tujuan kalian sebenarnya. Membesarkanku selama 20 tahun lebih, hanya untuk menjualku dengan harga tinggi hari ini. Kalian keterlaluan. Lancang. Dia tidak ingin bercerai. Kulihat siapa yang berani memaksanya. Kau siapa? Urusan keluarga Liu, apa hakmu ikut campur? Kami sudah menikah. Aku juga anggota keluarga Liu. Kalian memaksa istriku untuk menikah lagi. Apa aku bahkan tidak boleh bicara sepatah kata pun? Si, seorang pengemis dari desa juga ingin menjadi anggota keluarga Liu. Jangan bilang kau pikir dengan menikahi Ratna, kau bisa bersenang-senang dan hidup dari istrimu. Keluarga Liu kami tidak membutuhkan sampah yang tidak berguna. Nasi bungkus dari keluarga Liu bukan untuk sembarang orang. Lucky, apa yang ingin kau lakukan? Wah, baru saja menikah sudah mulai membela orang lain. Tidak kusangka kau begitu haus akan pria. Kau... Tutup mulut kotormu itu. Berani sekali kau ingin menikahi putriku dan berani memukul anggota keluargaku. Pengawal, usir dia. Karena kami sudah menikah, dia adalah istriku. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasnya. Lancang, lancang. Pengemis seperti dia, berani-beraninya memukul orangku. Nenek, anak ini terus-menerus merusak rencanaku, kita tidak boleh melepaskannya. Tentu saja, kalau kita begitu saja melepaskannya, bukankah itu sama saja? Memberitahu semua orang bahwa sampah seperti dia bisa seenaknya mengganggu keluarga Liu? Nenek, prioritas kita sekarang adalah menemukan Ratna. Kita sudah berjanji pada Tuan Juna, kalau nanti kita tidak menyerahkan Ratna, Tuan Juna akan marah. Bagaimana nanti? Tenang saja, pengemis rendahan, berani-beraninya dia melawan keluarga Liu, aku tidak akan melepaskannya. Nenek, aku akan mengirim orang untuk mengepungnya dan memaksanya untuk membatalkan pertunangan. Apa kau tidak bisa berpikir? Siapa bilang kita harus menggunakan kekerasan? Tanpa perlu kekerasan sedikit pun, aku tetap bisa mengusirnya dari keluarga Liu. Nenek, maksud nenek? Nenek memang hebat. Rencana nenek sungguh brilian. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana anak itu bisa tetap tinggal di keluarga Liu. Aduh. Siapa yang mengizinkanmu naik? Apa yang kau lakukan? Kita hanya menikah palsu, saling memanfaatkan saja. Apa kau pikir aku akan membiarkan serigala masuk rumah, membiarkan pria asing naik ke ranjangku? Seperti dirimu ini, meskipun kau telanjang di depanku, aku pun tak akan melirikmu. Tidur bersamamu, justru aku yang tidak aman, kan? Kau... Berhenti. Kenapa? Menyesal? Lelucon? Aku hanya berpikir, jika kita tidur terpisah, mereka akan curiga. Sebenarnya apa maumu? Tidak boleh tidur di dalam kamar, tidak boleh tidur di luar juga. Kau tidur di lantai sini, malam ini jika aku memergokimu, melakukan sesuatu yang aneh, tunggu saja ajalmu. Cih, siapa yang mau macam wanita jelek sepertimu? Aku jelek? Aku ini wanita tercantik di ibu kota. Selera macam apa kau ini? Aku ini pria tertampan di desaku. Jangan coba-coba menginginkan ketampananku, malam-malam datang memelukku. Kau mimpi. Atau begini, menyesal nikah pura-pura dengan dia. Tadinya kupikir jadi menantu yang tinggal serumah dengan mertua, dilayani lumayan santai. Siapa sangka
malah harus mengerjakan ini. Kak Ipar. Kak Ipar, kakak bilang, lampu di kamar itu rusak, minta tolong Kak Ipar perbaiki. Baiklah. Lampunya kan baik-baik saja. Rusak di mana? Kak Ipar. Pakaianmu tipis sekali, tidak dingin? Kak Ipar, mimpi dingin? Peluk aku dong. Tidak pantas berdekatan seperti ini. Kamu mau apa? Aku mau apa? Harusnya aku yang tanya. Kamu mau apa? Apa maksudmu? Kak Ipar tiba-tiba menarikku ke kamar kakak. Kita berdua saja. Kamu mau apa? Oh, kamu... Tolong. Tolong. Dasar anak durhaka, berani-beraninya engkau berbuat seperti binatang. Nenek, ada apa ini? Ada apa? Kau pilih menantu yang hebat. Baru saja menikah, sudah berani menggoda adik iparnya sendiri. Sungguh berani sekali. Aku tidak melakukannya. Bukti dan saksinya ada, masih bisa salah menuduhmu? Kakak Ipar, dia tiba-tiba menarikku ke kamar dan ingin nenek harus membelaku. Aku tidak melakukannya. Dia bohong. Menantu, kau masih berani mengelak. Jelas-jelas kalian bersekongkol untuk menjebakku. Johan, hatimu sungguh jahat. Tidak hanya melecehkanku, tetapi juga berani memfitnahku. Apakah fitnah atau bukan, kau tahu di dalam hatimu. Aku seorang gadis. Kehormatanku telah hancur. Apa untungnya aku berbohong dan menipu semua orang? Ratna, kau pilih menantu yang hebat. Pernikahan ini tidak sah. Keluarga Liu, kami tidak akan mengizinkan orang yang bejat moral seperti ini masuk. Segera usir menantu ini dari rumahku. Nenek, masih ada keraguan tentang masalah ini? Keraguan? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Ratna, kau berani membela orang seperti ini? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Adikmu sudah seperti ini, kau masih berani melindungi sampah ini. Kukira kau benar-benar dibutakan oleh sesuatu. Johan, cepat minta maaf. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus minta maaf? Apakah kau juga tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu, tapi jika kau tidak minta maaf, kau akan diusir. Kau adalah kakakku. Dia sangat menindasku, kau malah melindunginya. Jika tidak mengusirnya, membiarkannya tetap di keluarga Wijaya. Bagaimana jika nanti dia lepas kendali? Lihat dirimu sendiri, seperti apa rupamu. Asam hyaluronat di wajahmu itu pasti 2 kilogram, ya, berkilau. Kau apa kau? Dengan bedak setebal itu, masih tidak bisa menutupi kerutan di wajahmu. Dengan penampilan seperti itu, kau masih khawatir aku akan menginginkanmu. Lelucon. Aku? Hei, jangan marah. Kalau engkau marah, bedak di wajahmu akan rontok. Menantu ini keterlaluan. Menantu kurang ajar, berani berbuat hal yang tidak bermoral seperti ini, dan berani menghina Ratna. Hari ini kau tidak akan kuampuni. Pernikahan ini harus berakhir. Nenek, masih ada beberapa hal yang belum jelas. Aku rasa... Cukup, Ratna, aku rasa engkau sudah dibutakan olehnya. Tetapi apa? Orang yang tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak berguna, berani berbuat hal yang keterlaluan seperti ini. Keluarga Ratna tidak akan mentolerir. Orang seperti ini, pengawal, usir dia. Nenek, tidak perlu memohon padanya. Bahkan jika dia memohonku untuk tinggal di keluarga Liu, aku juga tidak akan tinggal. Sombong sekali. Sebaiknya kau tepati janjimu dan segera pergi dari keluarga Liu. Semoga engkau nanti tidak akan berlutut memohonku untuk tinggal. Lelucon, aku tidak akan pernah membiarkanmu melangkah masuk ke pintu keluarga Liu lagi. Kurangi omong kosong, cepat tanda tangani perjanjiannya dan pergi. Perjanjian sudah ditandatangani. Mulai sekarang, aku dan keluarga Liu tidak ada hubungannya lagi. Itu yang kami inginkan. Tadinya aku masih ingin mempertimbangkan Ratna untuk mengobati penyakit nenek. Sekarang sebaiknya kau pasrah saja. Mending kamu tunggu ajalmu saja. Lancang, menantu ini berani sekali. Berani berbuat hal memalukan seperti ini dan masih berani mengutukku. Cepat pergi.
Kalau tidak, akan kubuat engkau mati tanpa kuburan. Setelah keluar dari pintu ini, kalau mau mengundangku kembali, tidak akan semudah itu lagi. So mistis, cepat pergi. Tio. Tenang saja, hari ini mereka mengusirku. Bagaimana mereka harus mengundangku kembali seperti itu juga? Sombong sekali. Jangan sampai menyesal. Nenek, kalian tega mengusirnya dari keluarga Liu dan melakukan hal seperti ini? Apa katamu? Aku tidak mengerti. Jangan kira aku tidak tahu. Sandiwara hari ini tidak lain hanyalah untuk memaksanya, menandatangani surat cerai, dan membuatku menikah lagi. Lalu bagaimana jika kau tahu? Nenek, kau benar-benar licik. Sekarang surat cerai sudah ditandatangani. Kau dan sampah itu tidak ada hubungannya lagi. Sebaiknya kau patuh dan menikahlah dengan keluarga Huang. Kalian mimpi. Sepupu mau kemana? Minggir. Ratna, jampi-jampi apa yang diberikan anak itu kepadamu, kau berani mengejarnya. Adik sepupu, nenek juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Banyak perempuan yang berusaha keras agar bisa tidur dengan Tuan Juna. Tuan Juna memilihmu adalah keberuntunganmu. Jika engkau mengikutinya, apapun yang kau inginkan, kau akan mendapatkannya. Kedengarannya bagus, tapi bukankah itu semua demi sedikit keuntungan yang dijanjikan Juna kepada kalian? Lalu kalian menjualku ke keluarga Huang? Adik sepupu, kau tahu betul kondisi keluarga Liu kita saat ini. Tanpa dukungan keluarga Huang, kita tak akan bertahan lama. Apakah engkau akan hanya diam saja melihat keluarga Liu bangkrut? Untuk apa bicara begitu banyak? Hari ini dia harus menikah. Mau tidak mau, kunci saja dia. Besok pagi kirim dia ke kediaman keluarga Huang. Nenek. Layak disebut nenek, langsung mengendalikan situasi. Tentu saja. Penipu yang penuh omong kosong, berani melawan aku? Benar, aku rasa dia sangat berani mengutuk nenek. Pastikan dia dijaga dengan baik. Jangan biarkan dia kabur lagi. Tunggu sampai besok, kirim Ratna ke Tuan Juna. Mulai sekarang dengan perlindungan Tuan Juna, keluarga Liu pasti akan meroket. Hahaha. Ah, nenek. Aduh. Nenek. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Nenek, apa yang terjadi? Nenek baik-baik saja. Kok tiba-tiba? Bagaimana bisa begini? Jangan-jangan apa yang dikatakan Johan benar? Kak, tolong nenek. Denyut nadi nenek terlihat normal. Saya tidak tahu penyakit apa yang dideritanya. Tidak berguna, ilmu medismu sia-sia saja. Hal kecil seperti ini saja kok tidak becus. Aduh. Penyakit nenek ini sangat mendadak dan aneh. Saya untuk sementara ini belum ada solusi. Beri saya waktu sebentar lagi. Memberimu waktu lagi, nenek mungkin akan mati kesakitan. Ini, saya... Cepat bawa nenek ke rumah sakit. Aduh, perutku. Bagaimana ini? Johan berani memastikan nenek memiliki penyakit tersembunyi. Pasti ada cara untuk menyembuhkan penyakit nenek. Cepat bawa menantu itu kembali. Menantu, cepat, tolong aku. Menolongmu? Aku sudah menandatangani surat cerai. Aku juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Kenapa harus menolongmu? Johan, tolong bantu dia. Bukankah kau bilang tidak akan membiarkanku memasuki gerbang keluarga Liu lagi? Kenapa engkau sendiri yang memanggilku kembali? Aku. Ingin aku menolongnya, bukan tidak mungkin. Surat cerai ini... Kau berani mengajukan tuntutan? Jika engkau tidak segera menolongnya, menyinggung keluarga Liu, kau pikir di ibu kota ini masih ada tempat untukmu? Itu tidak perlu kau khawatirkan. Daripada mengkhawatirkan aku, lebih baik kau khawatirkan nenek. Tanpa bantuanku, kurasa nenek tidak akan hidup lama lagi. Berani sekali. Kau berani mengutuk nenek. Aduh, tolong aku. Sebelumnya aku yang salah. Johan, tolong aku. Tapi pernikahan ini... Surat cerai dibatalkan. Kau masih menantu keluarga Liu yang baik. Tolong aku, cepat. Baiklah, kau perpanjang hidupmu. Nenek. Enak? Kuharap nenek bisa.
menepati janji. Nenek, bagaimana kabarmu? Jauh lebih baik. Apa Johan segitu hebatnya? Bisa langsung tahu penyakit nenek dan menyembuhkannya? Dia cuma kebetulan saja, mengira-ngira saja. Kau coba tebak, kau bahkan tidak tahu penyakit nenek. Memuji orang lain, merendahkan diri sendiri. Bagaimana jika Johan memang jenius medis? Seharusnya dari awal kita tidak melawannya. Perempuan memang berpikiran pendek. Sehebat apapun Johan, dia tetap tidak punya uang dan kekuasaan. Dunia ini adalah dunia orang kaya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Juna? Kau yang banyak akal, ayo bawa Ratna kembali. Waktunya hampir habis. Jika Ratna tidak segera dikirim, tunggu saja Tuan Juna marah. Cukup. Jangan bertengkar lagi. Cepat pikirkan caranya. Berani di kandang, takut di luar. Apa hebatnya? Kukira lebih baik sekalian saja. Nenek, waktunya sudah tiba. Apa Ratna sudah siap masuk ke keluarga Huang? Ini... Aku bilang juga apa? Cara mereka mengusirku, harus seperti itu juga cara mereka membawaku kembali. Kau memang punya kemampuan. Hehe, uangnya tidak sia-sia kan? Ku bilang ya, banyak orang yang mati-matian ingin menikah denganku. Sekarang kau sangat beruntung. Baiklah, aku yang diuntungkan olehmu. Yo, mau kemana ini? Nyonya Juna? Juna, kau datang kemari untuk apa? Untuk apa? Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja menjemput istriku pulang. Tuan Juna, tolong jaga sikapmu. Sok suci sekali kau, keluargamu sudah menerima mas kawinku. Cepat atau lambat kau akan menjadi milikku, bukan? Ku bilang ya, wanita yang kuinginkan. Tidak ada yang tak bisa kudapatkan. Hahaha, bisa disukai olehku, itu suatu kehormatan untukmu. Menjadi wanitaku, kekayaan dan kehormatan, apapun yang kau inginkan akan kuberikan. Di seluruh ibu kota, masih ada siapa lagi yang bisa menandingiku? Aku sudah menikah, kuharap Tuan Juna tidak akan menggangguku lagi. Menikah? Keluargamu berani sekali. Menerima mas kawinku di depan, lalu berani melanggar perjanjian? Kesepakatan dengan keluargaku sudah dibuat, bukan sesukamu untuk membatalkannya. Juna, berapapun uang yang keluarga Liu terima darimu, aku akan mengembalikannya sepenuhnya. Lelucon, kau pikir keluarga Huangku kekurangan uang segitu? Aku tidak butuh uangnya, kau harus ikut denganku. Kubur saja harapanmu itu, aku tidak akan menikah. Perempuan jahat, kau menantangku ya? Kau pikir kau bisa memutuskan untuk menikah atau tidak? Orang-orang hari ini bawa dia walaupun harus mengikatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Kau siapa? Berani merusak urusanku? Aku suaminya. Hahaha. Selera Nona Liu sungguh unik, lebih memilih bersama pemulung ini daripada menikah dengan keluarga Huang. Dengan siapa aku bersama, itu kebebasan aku, bukan urusanmu. Aku ingin melihat sampai kapan kau bisa bersikap keras kepala. Nah, kusarankan kau pergi saja. Dengan kekuasaan keluarga Huangku di seluruh ibu kota, hanya sedikit yang berani melawan keluarga Huang. Kau, seorang pemulung, berani juga merebut wanitaku. Karena kami sudah menikah secara resmi, Ratna adalah istriku. Aku tidak peduli kau siapa, Tuan Juna atau Tuan Hijau. Aku tidak akan membiarkanmu memaksanya dan menyiksanya. Berani sekali kau. Hari ini akan kutunjukkan padamu kibatnya macam apa jika berani macam-macam denganku, keluarga Huang. Johan, tenang saja, aku tidak apa-apa. Wah, romantis sekali, aku terharu. Hanya bocah manja sepertimu tidak punya kemampuan untuk menyakitiku. Kau sangat sombong. Kau pasti tidak tahu keluarga Huang seberapa berkuasanya. Dengan membawa beberapa orang tak berguna ini, kurasa mereka bahkan tidak bisa menyentuh bajuku. Hahaha. Apa dia ketakutan sampai gila? Sebentar lagi mati, masih berani menyombongkan diri. Semoga nanti tulangnya sekeras mulutmu. Johan, cepat lari. Mau lari sekarang? Terlambat. Johan. Kau di sini saja, lihat baik-baik. Bagaimana aku menginjak-injak suamimu. Johan.
Lihat, inilah akibatnya jika berani macam-macam dengan keluarga Huang. Menyinggung keluarga Huang, apa akibatnya? Ini bagaimana mungkin? Tuan Junah, para pengawalmu ini sepertinya agak tidak berguna. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Tuan Junah, sekarang kita harus memperhitungkan kau telah menghina istriku. Masalah ini... Kau, apa yang ingin kau lakukan? Melakukan apa? Kau menyalahgunakan kekayaanmu dan menculik orang di jalan. Hari ini aku akan mewakili ayahmu untuk memberimu pelajaran. Aku anggota keluarga Huang. Kau berani menyentuhku. Ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku ingin melihat bagaimana dia tidak akan melepaskanku. Kau berani memukulku, menyinggung keluarga Huang, seluruh ibu kota. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aduh, aku salah. Tuan Johan, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kumohon maafkan aku tidak berani lagi. Hari ini aku akan melepaskanmu. Jika aku melihatmu lagi menargetkan Ratna, nyawamu akan melayang. Kau membuat masalah besar. Ada apa? Aku membantumu mengusir pria brengsek ini, kau malah menyalahkanku. Kau baru saja tiba di ibu kota dan belum mengerti situasi di sini. Keluarga Huang sangat kaya dan berkuasa, bahkan orang terkaya di ibu kota pun harus berpikir 2 kali untuk melawan mereka. Junah selalu pendendam, sekarang kau telah menyinggung perasaannya, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Hanya dia. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak melibatkanmu jika kau karena aku. Orang bodoh seperti ini, datang berapa kali pun, akan kuhajar berapa kali pun. Kau terlalu meremehkannya, dia pasti tidak akan melepaskanmu, lebih baik kita membuat rencana sejak dini. Sudah begitu lama, belum ada kabar? Untuk apa aku mempekerjakan kalian? Nona Shinta, orang yang Nona minta saya cari, ada kabarnya? Ketemu? Ya, saya sudah dapat kabar, Johan, Tuan Muda Johan, sekarang sedang berada di kediaman keluarga Liu. Segera jemput dia. Baik. Tidak, aku akan pergi sendiri. Aku harus mengundang Tuan Muda Johan ke kediaman keluarga Qin. Kamu dan keluarga Liu benar-benar tidak tahu diuntung. Berani-beraninya merusak kesepakatan. Di satu sisi menerima uang dari keluarga Huang, di sisi lain mencari orang untuk melawan aku. Tuan Muda Junah, meskipun diberi 100 nyawa, saya tidak berani. Pasti menantu laki-laki itu yang membuat masalah. Menantu laki-laki? Nyonya besar? Menerima uang dari keluarga Huang, masih juga mencari menantu? Keluarga Liam, rencanamu cukup cerdik. Tuan Muda Junah, mohon tenangkan diri Anda, itu semua. Karena Ratna terlalu keras kepala, dia berani-beraninya diam-diam membawa orang untuk mendaftarkan pernikahan. Tapi Anda tenang saja, saya tidak menyetujui pernikahan itu, tidak sah. Ku bilang, uang keluarga Huang tidak mudah diambil. Tuan Muda Junah, mohon tenangkan diri Anda, saya pasti akan membawa Ratna kepada Anda. Mohon beri saya sedikit waktu lagi. Terlambat. Diberi kesempatan, kalian keluarga Liu tidak menghargainya. Akan kutunjukkan pada kalian akibat dari menyinggung keluarga Huang. Tuan Muda Junah, saya sudah punya ide, kali ini pasti berhasil. Kau punya rencana? Anak itu praktis selalu menjaga Ratna. Apa rencanamu? Pengalaman adalah guru terbaik. Nanti setelah nasi menjadi bubur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek, ada yang bisa saya bantu? Berani sekali kau bertanya. Apa yang kau lakukan? Haruskah aku ingatkan kau? Apa maksud nenek? Dasar kau Ratna, berani-beraninya kau main-main dengan menantu pemalas itu, menyinggung Tuan Junah. Sekarang keluarga Huang sudah memutuskan hubungan bisnis dengan kita. Aku lihat kau sengaja ingin menghancurkan keluarga Liu. Nenek, Kau sudah dewasa, aku tidak bisa mengaturmu lagi. Hanya saja kondisi perusahaan Liu 2 tahun terakhir ini, kau juga lihat sendiri. 2 tahun ini bisnis semakin sulit. Jika tidak ada bantuan besar dari keluarga Huang, takutnya tidak lama lagi, perusahaan Liu akan... Nenek tenang saja, urusan perusahaan serahkan padaku. Aku pasti akan membuat perusahaan berkembang pesat. Aku percaya padamu.
Sepupumu tidak punya ambisi, adikmu terlalu manja. Dari generasi muda, aku hanya bisa mempercayaimu. Ini kontraknya, senilai 20 triliun rupiah. Besok kau pergi sendiri untuk membicarakannya. Jika berhasil, ke depannya, aku tidak akan memaksamu lagi. Nenek, tenang saja. Urusan kontrak serahkan saja padaku. Sepupuku tersayang, akhirnya engkau datang juga. Kenapa engkau yang ada di sini? Yuki, apa sebenarnya yang kau inginkan? Sepupuku tersayang, apa yang bisa kulakukan? Benar kan? Sebagai kakakmu, tentu saja aku ingin memberikan semua hal terbaik di dunia untukmu. Kata-katamu memang manis, tapi kurasa di seluruh keluarga Liu, orang yang paling menginginkanku mati adalah kau. Sepupu, bagaimana engkau bisa mengatakan itu padaku? Membuatmu terpojok. Apa untungnya bagiku? Lagi pula tanpaku, bukankah seluruh keluarga Liu pada akhirnya akan jatuh ke tanganmu? Sepupu, kau benar-benar salah paham. Niat buruk apa yang kumiliki? Aku hanya ingin semua orang hidup bahagia. Kau menikah dengan Tuan Muda Juna, menjadi nyonya rumah tangga kaya. Urusan keluarga Liu diserahkan kepadaku, bukankah semuanya bahagia? Nenek tua sudah berjanji padaku bahwa mulai sekarang dia tidak akan memaksa menikah dengan Juna. Hahaha. Adikku, kau benar-benar naif. Bagaimana engkau bisa mempercayai nenek tua? Kau pikir, mengapa aku yang menunggumu di sini? Kalian berkomplot untuk menipuku. Bagaimana ini bisa disebut menipu? Ini demi kebahagiaanmu. Hanya menggunakan sedikit trik kecil. Kurasa engkau lebih baik tetap di sini. Tunggu Tuan Muda Juna. Halo, Johan, tolong. Ratna. Untung saja saya cepat tanggap. Nona Besar Qin, Nona Citra telah tiba. Orang terkaya Qin. Nona Shinta, bagaimana Anda bisa datang? Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Baik. Saya pasti akan menjawab semua pertanyaan Anda. Nona Besar, apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah Anda kenal orang ini? Ini terakhir kali pewaris keluarga Liu kalian menipu kakek saya di pesawat, memberinya obat palsu. Saya belum meminta pertanggungjawaban Anda. Jika kali ini Anda berani menipu saya lagi? Nona Shinta, bagaimana saya berani menipu Anda? Anak ini adalah menantu keluarga Liu kami. Menantu? Lalu di mana dia sekarang? Anda, untuk apa Anda mencarinya? Apakah urusan saya perlu saya jelaskan kepada Anda? Tidak berani. Menantu itu sekarang ada di keluarga Liu. Saya akan segera menyuruh orang mengantar Anda ke sana. Menantu ini baru saja datang dan sudah membuat keluarga Huang dan Qin benar-benar tersinggung. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Kok kamu? Tuan Johan, Anda masih ingat saya? Tentu saja aku ingat kamu. Terakhir kali di pesawat, kamulah yang mengejekku sebagai penipu. Tuan Johan, saat itu saya kurang pergaulan. Mohon maafkan saya. Jangan berbasa-basi. Tuan Johan, ini $30 juta. Terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Ratna, ada satu hal lagi yang ingin ku minta. Setidaknya engkau masih punya integritas. Katakan saja apa masalahnya. Aku sedang sibuk. Kakek saya kambuh lagi. Berkat bantuan Anda sebelumnya, kondisi beliau membaik. Namun belakangan ini penyakitnya kambuh lagi. Semoga Tuan bisa ikut dengan saya ke keluarga Qin untuk menyelamatkan kakek saya. Aku tidak berani mengunjungi keluarga Qin. Terakhir kali aku diusir. Ini salah saya karena tidak mendidik dengan baik sampai mendidik bajingan seperti itu. Saya sudah memecatnya. Jika Tuan Johan masih belum puas, saya akan membawanya ke sini dan menyerahkannya pada Anda. Selama Tuan Johan bersedia membantu, keluarga Qin bersedia memberikan $100 miliar untuk meminta Anda menyelamatkan kakek saya. Aku akan memeriksanya dulu. Kakek, bagaimana perasaan kakek?
enak. Sembuh total. Dokter muda ini sangat ahli. Saya benar-benar sembuh total. Syukurlah. Terima kasih Dokter Johan. Kakek baru saja sembuh. Masih perlu waktu untuk pemulihan. Silakan duduk dan bicara. Aduh, penyakit ini telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Saya telah berobat ke banyak dokter terkenal, tetapi tidak ada obatnya. Untungnya, dokter muda ini menolong saya dan menarik saya, orang tua ini, kembali dari gerbang kematian. Penyakit kakek tidak rumit, dokter biasa, mungkin tidak berdaya. Jika saya yang menangani, pasti akan sembuh. Layak menjadi murid pendeta Xiao Yao. Kau tahu guru saya? Kau cukup berwawasan. Dulu pendeta Xiao Yao terkenal di Tiongkok. Saya hanya mendengar tentangnya, tidak pernah bertemu. Tapi sekarang bisa bertemu murid pendeta Xiao Yao. Keinginan saya terpenuhi. Baiklah, sekarang penyakitmu sudah sembuh. Aku harus pergi. Dokter muda, tunggu. Saya masih ada urusan yang ingin dibicarakan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Dokter muda ini telah menyelamatkan hidup saya, dan mulai sekarang dia adalah tamu kehormatan keluarga Qin. Saya sudah meminta Shinta untuk menyiapkan $100 miliar AS, sebuah rumah mewah, dan sebuah mobil mewah. Dokter muda, apapun kebutuhan Anda lainnya, katakan saja keluarga Qin pasti akan memenuhinya. Cukup. Menyelamatkanmu hanyalah hal yang mudah. Bagi dokter muda, ini hanyalah hal yang mudah. Tetapi bagi saya, ini adalah kebaikan yang menyelamatkan hidup. Keluarga Qin saya bersedia menawarkan 50% saham, hanya meminta dokter muda untuk tetap di keluarga Qin. Apa? Cucu perempuan saya, Shinta, berbakat dan cantik. Dengan kecantikan yang tiada banding, wanita cantik seperti itu sangat cocok dengan pria berbakat seperti dokter muda. Jika Anda bersedia menikahi Shinta, keluarga Qin di masa depan akan menjadi milik Anda. Tapi aku dan Ratna sudah. Keluarga Qin saya adalah orang terkaya di ibu kota. Dalam hal uang, dalam hal kekuasaan, manakah yang bisa dibandingkan dengan keluarga Liu-nya yang kecil dan tidak berarti itu? Selain itu, nyonya tua dari keluarga Liu begitu materialistis. Di keluarga Liu, Anda paling banter hanya menantu yang diabaikan. Tetapi jika Anda menikahi saya, Anda akan menjadi kepala keluarga Qin. Lagi pula, bukankah aku lebih cantik darinya? Hei. Johan, selamatkan aku. Ratna. Nyonya besar, ada kabar dari Lucky. Dia sudah berhasil. Sekalipun Ratna memiliki kemampuan yang luar biasa, kali ini dia tidak akan bisa lolos dari genggaman Nyonya. Tentu saja. Ratna. Menantu, beraninya kau berani menerobos masuk ke keluarga Liu. Saya datang untuk mencari Ratna. Di mana dia? Kau terlambat. Kurasa kau tidak akan menemukannya. Kau membawanya kemana? Tidak apa-apa untuk memberitahumu yang sebenarnya. Sekarang Ratna mungkin sudah dikirim ke Tuan Juna. Bahkan jika engkau pergi sekarang, sudah terlambat. Apa? Meskipun keterampilan medis Anda hebat, lalu bagaimana? Tanpa uang dan kekuasaan, kau hanya sampah, bahkan tidak bisa melindungi istrimu sendiri. Ratna adalah darah daging keluarga Liu. Kau bahkan tidak memikirkan hubungan keluarga. Berkali-kali menyerangnya. Tidakkah kau takut akan mendapat hukuman dari Tuhan? Hukuman dari Tuhan? Lelucon. Dunia ini adalah dunia orang kaya. Dengan perlindungan Tuan Juna, aku tidak takut apapun. Dasar sampah. Berani-beraninya kau melawan keluarga Liu. Bahkan jika Ratna menikah denganmu, lalu kenapa kau, sampah, bahkan tidak bisa menjaganya? Aduh, kau berani memukulku? Memukulmu ya, memukulmu. Perlu pilih hari apa? Engkau, aduh. Menjilat orang berkuasa. Aduh. Serakah. Aduh. Penjilat, penuh kejahatan. Nenek besar mengajarimu dengan sangat baik ya. Aduh, nenek besar, Johan dia gila. Dia tidak menghormatimu. Menantu ini memberontak. Katakan padaku di mana Ratna. Kalau tidak, aku tidak akan sopan pada kalian.
kubur saja harapan itu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merusak urusan Tuan Muda Juna. Tidak menerima tawaran baik, malah menerima hukuman. Di mana Ratna? Kukatakan, bahkan jika kau bergegas ke sana sekarang, sudah terlambat. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengubur seluruh keluarga Liu. Binatang, lepaskan aku. Sebaiknya kau diam saja. Jangan melawan, biar tidak terluka. Tolong, tolong. Teriak lebih keras lagi. Di sini semua orang kita. Walaupun kau teriak sekeras apapun, tidak akan ada yang mendengar. Lucky, kau jadi antek Juna, selalu berbuat jahat, cepat atau lambat akan menerima balasan. Balasan? Kau masih naif ya? Selama punya uang dan kekuasaan, bahkan Tuhan sekalipun harus memberi jalan untukku, Lucky. Johan tidak akan melepaskanmu. Aku takut sekali. Oh, jangan berpikir. Akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tuan Juna akan segera datang, walaupun Johan tahu di mana engkau sekarang, dan segera datang, semuanya sudah terlambat. Johan. Perempuan jahat, kau berani menipuku? Lihat saja kau bisa lari kemana. Johan, akhirnya kau datang. Berani-beraninya kau menipuku. Cari mati. Maaf aku terlambat. Johan, kau sudah berkali-kali menggagalkan rencana Tuan Juna. Dia pasti akan mencari masalah denganmu. Tidak perlu dia mencarimu, aku juga akan mencarinya. Sombong sekali. Kau pikir kau, seorang pecundang, bisa melawan keluarga Huang dan memiliki peluang untuk menang? Ini hanya jalan buntu saja. Kurasa kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Kau sekarang di tanganku. Menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Kau tidak berani menyentuhku. Aku orangnya Tuan Juna. Aku berani menyinggung Tuan Juna, apalagi aku takut menyinggung anjing di sampingnya. Beraninya engkau menghinaku? Aku tidak hanya berani menghinamu, aku juga berani memukulmu. Kau sudah berkali-kali menyakiti Ratna. Hari ini saatnya membayar semua perbuatanmu. Adik ipar yang baik, aku ini sepupu Ratna. Demi hubungan kita ini, lepaskan aku, bagaimana? Aku tidak punya saudara sepertimu. Adik yang baik, kau tidak bisa hanya melihat aku dipukuli sampai mati. Melepaskanmu juga bukan tidak mungkin. Segera keluar dari ibu kota, jangan pernah muncul di depan asap. Aku akan mengampuni nyawamu. Tapi aku berikan kesempatan, kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Arga, aku pergi. Hei, kau baik-baik saja? Sebelum Juna datang, ayo kita pergi. Lari? Kenapa kita harus lari? Kau tidak tahu? Pengaruh keluarga Huang, mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Kau tadi dengan mudahnya melepaskan Lucky, dia pasti akan kembali melapor. Ayo kita pergi. Mereka tidak mencari masalah denganku, aku masih harus mencarinya. Johan, kau sudah kabur begitu lama, apakah Juna melepaskanmu? Dia malah semakin menjadi-jadi, semakin menindasmu. Tapi? Tidak ada tapi, hari ini menghindar, lain hari dia akan kembali lagi, sangat menjengkelkan. Lebih baik apa yang ingin kau lakukan? Menghilangkan masalah untuk selamanya. Ya, Nona Ratna. Tak disangka kita bertemu lagi secepat ini. Juna? Bukankah kau bilang lebih baik mati daripada menurutiku? Sekarang kau jatuh ke tanganku lagi. Sudah ku bilang, kau takkan bisa lepas dari genggamanku. Juna, aku peringatkan kau. Jika engkau berani menyentuhku, akan kubuat engkau membayarnya. Hahaha, aku suka sifatmu yang pemarah ini. Entah bagaimana Nona Ratna akan membuatku membayarnya. Dengan penampilanmu yang kacau ini, kusarankan kau lebih baik patuh. Selama kau patuh, melayaniku dengan baik. Kesepakatan kita masih berlaku. Kau masih akan menjadi Nyonya Juna. Singkirkan tangan kotormu, aku tak menginginkannya. Dasar perempuan jahat. Kau pikir di sini kau masih bisa memilih? Ayo, tahan dia.
Apa yang Juna inginkan pasti akan kudapatkan. Kau tak punya hak untuk menolak. Mana orangnya? Masuk. Tuan Juna, apa kau memanggilku? Kenapa kau? Kau, Johan, bagaimana kau bisa ada di sini? Perempuan jahat, kalian merencanakan ini semua untuk menjebakku? Ini namanya jebakan Batman, belajarlah sedikit. Kau pikir dengan memanggil Johan akan ada gunanya? Tempat ini penuh dengan orangku. Hari ini kalian berdua akan mati di sini. Pengawal, pengawal, pengawal. Hahaha. Kau bicara tentang orang-orang di luar sana, para pecundang yang tidak berguna itu, kurasa mereka sudah tidak bisa mendengar lagi. Di mana Johan? Si pecundang Johan itu tidak mungkin berani membantu kalian melawan keluarga Huang. Dia sudah lama kabur. Tuan Juna, sekarang hanya kau yang tersisa. Hutangmu pada Ratna hari ini akan kuambil juga. Lancang, kau ini siapa? Berani menagih hutang padaku? Berani menghinaku? Hari ini adalah hari kematian kalian. Kau berulang kali merencanakan dan memaksa Ratna, tidak menghormati hukum, tidak berperi kemanusiaan. Kukira kaulah yang akan mati hari ini. Keluarga Huang adalah hukum. Aku terlahir untuk berada di atas. Membiarkan rakyat jelata seperti dia melayaniku, itu sudah mengangkat derajatnya. Tidak tahu pertobatan. Hari ini aku akan menghabisimu, membersihkan dunia dari orang sepertimu. Aku peringatkan kau, aku ini putra sulung keluarga Huang. Di seluruh ibu kota, tidak ada yang berani melawan aku. Kau berani memukulku, kau tidak akan punya tempat di ibu kota lagi. Juna punya kuasa besar ya. Kau benar-benar membuatku takut. Jika hari ini aku kehilangan sehelai rambut pun, ayahku akan mengirim kalian semua ke neraka. Namun, jika hari ini kau meninggalkan wanita ini dan pergi dengan patuh, aku bisa menganggap seolah tidak ada yang terjadi dan melepaskanmu. Lalu aku harus berterima kasih padamu, Juna. Dengan kemampuanmu bekerja di perusahaan Huang kami bukanlah hal yang mustahil. Saat itu, dengan bantuan keluarga Huang, uang sebanyak apapun bisa kau dapatkan, wanita sebanyak apapun bisa kau miliki. Mengapa harus demi Ratna seorang kau membuang masa depanmu? Sampai sekarang kau masih berani memikirkan Ratna? Kau cari mati. Menyinggungku, kau tidak akan berakhir baik. Juna, aku sudah berulang kali melepaskanmu, tapi kau tidak hanya tidak bertobat, malah semakin menjadi-jadi. Sudah waktunya untuk memberimu pelajaran. Aku akan melawanmu. Cari mati. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani berbuat begini? Menantu keluarga Liu tidak hanya merebut wanita dari Tuan Muda Juna, tetapi dia juga berani melukai orang. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Keluarga Liu, beraninya kalian. Hanya karena seorang wanita, kalian berani menyakiti anakku. Tuan Juna, urusan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Semua ini karena menantu itu, Johan, dia telah membuat masalah besar. Johan? Ya, dia berkali-kali merusak rencana Tuan Muda Juna, dan sekarang dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar dan juga mencelakakan keluarga kami. Tuan Juna, Anda tidak boleh membiarkannya lolos. Johan, aku ingin tahu, orang macam apa dia berani menyakiti putraku, Johan? Tuan Juna, anak itu memiliki kekuatan gaib, sulit untuk dihadapi. Anda harus berhati-hati. Apa kau pikir aku bahkan tidak bisa menangani anak ingusan seperti dia? Saya tidak berani. Jika Tuan Juna yang turun tangan, bagaimana mungkin anak itu bisa melawan Anda? Dan seluruh keluarga Liu juga akan dimusnahkan. Aku ingin orang-orang ibu kota melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa akibatnya jika menyinggung keluarga Huang. Apa akibatnya? Karena engkau telah memberiku informasi ini, aku akan melepaskanmu. Sedangkan untuk Johan, aku ingin anakku, rasa sakit yang dideritanya hari ini akan kubalas 100 kali lipat kepadanya. Kau benar-benar membawanya kembali? Mana Tuan Juna? Tuan Juna sudah meninggal. Apa? Kau telah membuat masalah besar. Hancur. Benar-benar hancur. Keluarga Liu kita akan benar-benar hancur olehmu. Nenek, jika engkau berpikir untuk menjual cucu demi kemakmuran, kurasa engkau tidak punya kesempatan lagi.
Apa yang kau mengerti? Semua yang kulakukan, bukankah demi perkembangan jangka panjang keluarga Liu? Demi keluarga Liu, aku harus dikorbankan? Memiliki harta berharga adalah sebuah dosa. Nasibmu saja yang buruk, karena Tuan Juna menyukaimu. Jika kau tidak kuberikan kepada Tuan Juna, seluruh keluarga Liu kita akan hancur. Sampai sekarang, kau masih penuh dengan alasan. Aku sangat mempercayaimu, namun kau berulang kali menipuku. Jika kau begitu egois, bersedia mengorbankan diri untuk keluarga Liu, apakah aku perlu menipumu? Demi uang dan kekuasaan, kau mengabaikan nyawa keluargamu, menjual anak perempuan demi kemakmuran. Kau benar-benar kejam. Demi perkembangan keluarga Liuku, jangan katakan 1 ratna, bahkan 100, 1000. Selama itu bisa memberi keluarga Liu kekayaan, semua harus dijual. Wah, nenek yang tamak, nenek yang mata duitan. Selain berkomentar sinis di sini, apalagi yang bisa kau lakukan? Urusan keluarga Liu bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Saya dan Johan sudah menikah. Dia sudah beberapa kali menyelamatkan saya. Dia adalah menantu keluarga Liu. Dia adalah suami saya. Meskipun begitu, keluarga Liu telah membesarkanmu selama 20 tahun lebih. Selama 20 tahun lebih ini, kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kau menikmati kemewahan di keluarga Liu selama 20 tahun lebih. Kau harus membalas budi pemeliharaan kami dengan menyetujui kesepakatan ini dan membawa keuntungan bagi keluarga Liu. Berapa harga budi pemeliharaanmu? Saya akan membayarnya untuknya. Kau membayarnya? Lelucon. Hanya dengan pakaian kompang campingmu ini? 1 miliar, jika engkau bisa mengeluarkannya, saya akan mundur. Dan sejak saat itu, tidak akan ikut campur lagi dengan urusan grup Liu. Jangan bilang 1 miliar, saya akan memberimu 100 kali lipat. 3 menit, 100 miliar dolar akan segera dikirim. Hahaha. Menantuku yang sombong? Kau sedang berakting untukku di sini. 3 menit. Jika uangnya belum dikirim, kau harus berlutut ke keluarga Huang dan meminta maaf. Johan, kenapa kamu berjudi dengannya? Taruhnya seperti ini, kita sekarang, dari mana kita bisa mendapatkan 100 miliar? Meskipun aku menjual mobil dan rumahku, itu masih jauh dari cukup. Sampai yang hanya bisa menyombongkan diri. Tenang saja, serahkan saja padaku. Grup Qin akan segera mengirimkan uangnya kepadaku. Masih grup Qin? Seorang menantu laki-laki berharap bisa berhubungan dengan orang terkaya. Mimpilah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tunggu saja untuk menerima uangnya, lalu pergi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berkeras kepala. Waktunya sudah tiba. Mana uangnya? Mana grup Qin? Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Nona sulung Qin telah tiba. Nona Shinta? Tabib Johan, maaf aku terlambat. 100 miliar dolar telah dikirimkan. Silakan Tabib Johan periksa. Ini bagaimana mungkin? Hanya seorang menantu. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sebesar ini? Menantu? Orang bodoh? Semoga nenek ingat apa yang nenek janjikan. Kalau tidak, bagaimana aku menyelamatkanmu? Aku bisa mengambil nyawamu dengan cara yang sama. Terima kasih telah membantuku tadi. Lalu apa yang akan Dr. Johan berikan sebagai ucapan terima kasih kepadaku? Ini 100 miliar ini awalnya memang untuk menyelamatkan kakekku. Seharusnya aku berikan sebagai ucapan terima kasih. Namun, Dr. Johan, Anda telah banyak membantu keluarga Liu, sudah sangat berjasa kepada mereka. Tapi bagaimana dengan mereka? Meremehkanmu, menghinamu. Keluarga Liu kecil, apalagi yang bisa engkau harapkan? Lebih baik Anda bergabung dengan keluarga Qin. Janji keluarga Qin sebelumnya masih berlaku. Selama Anda bergabung dengan keluarga Qin saya akan siap melayani Anda. Tapi... apakah Anda meremehkan kekayaan keluarga Qin? Atau meremehkanku? Aku dan Ratnati sudah menandatangani kontrak menjadi suami istri palsu dengannya selama 1 tahun, tidak bisa melanggarnya. Ini hanya selembar kontrak. Asalkan Anda bicara, aku akan memberikan ganti ruginya 10 kali lipat kepadanya. Keluarga Qin saya tidak punya yang lain, yang banyak adalah uang. Selama Anda mengangguk, semua perusahaan di bawah keluarga Qin akan aku transfer ke nama Anda. Semua milik keluarga Qin adalah milikmu, termasuk aku. Nona muda, keluarga Huang membawa orang mengepung keluarga Liu. Apa?
Tuan Juna, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Setiap kesalahan ada penyebabnya. Jika Anda ingin mencari, Anda harus mencari menantu itu. Meminta ampun sekarang terlalu terlambat. Rasa sakit keluarga Huang saya karena kehilangan seorang putra. Saya akan membuat kalian membayar 10 kali lipat. Hentikan. Kaukah Johan, pelaku pembunuhan putraku? Putramu telah melakukan banyak kejahatan dan tidak pernah menyesal. Dia pantas mati. Kau berani menghina putraku? Menghina? Dia menyalahgunakan kekuasaannya dan menculik wanita, melakukan semua kejahatan di mana saya salah menuduhnya. Anda tidak hanya tidak mengendalikannya, tetapi juga membiarkannya. Juna bisa berakhir seperti ini, semuanya karena Anda. Jangan salahkan orang lain. Dasar anak nakal, kau cari mati. Ayo, kirim dia ke neraka. Siapa yang berani? Tabib Jiang adalah tamu kehormatan keluarga Qin. Kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Nona Shinta, hanya untuk seorang menantu yang tidak berguna, kau melawan keluarga Huang? Orang bodoh, pergi sekarang jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Kalau tidak, jangan salahkan keluarga Qin, karena tidak berbelas kasih. Menyinggung keluarga Huang, bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa melindunginya. Serang. Berani-beraninya engkau melawan keluarga Huang. Sekalipun dia anak raja, aku tidak akan melepaskannya. Serang dia. Ini, bagaimana mungkin? Bangun, bodoh, sekumpulan orang bodoh. Kalian semua tidak berguna. Apa gunanya aku memelihara kalian? Bahkan menantu yang lemah saja tidak bisa kalian kalahkan. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aduh. Keluarga Huang kaya tapi jahat dan melakukan segala macam kejahatan, bahkan membiarkan generasi mudanya bertindak semena-mena. Hari ini aku akan mewakili rakyat ibu kota, memberimu pelajaran. Akui kesalahanmu sekarang dan keluar dari ibu kota, maka aku akan mengampunimu. Di hadapanku keluarga Huang, berani sekali kau bertindak lancang. Mati kau. Aduh. Bisnis keluarga Huang yang sudah berdiri 100 tahun, bagaimana bisa dikalahkan oleh menantu yang lemah sepertimu? Aku tidak akan melepaskanmu. Kau keras kepala. Aduh. Johan, terima kasih banyak atas bantuanmu selama ini. Berkat bantuanmu, masalah keluarga Wijaya akhirnya terselesaikan. Karena masalahnya sudah selesai, kontrak ini tidak diperlukan lagi. Aku ingin tahu, apakah kamu masih bersedia tinggal di keluarga Liu dan menjadi suamiku? Bagaimana? Aku tidak mau. Masalahnya sudah selesai. Nona Liu, kenapa engkau masih memaksanya? Johan belum bicara. Tidak ada urusanmu, Nona Shinta, untuk ikut campur. Kontraknya sudah batal. Johan sekarang bebas. Bagaimana bisa disebut ikut campur? Selama Johan setuju, dia adalah menantu keluarga Liu. Kenapa tidak bisa disebut ikut campur? Omong kosong. Dari segi uang dan kekuasaan, apa yang bisa dibanggakan oleh keluargamu dibandingkan dengan keluarga Qin? Johan tidak mungkin memilih keluarga Liu dan meninggalkan keluarga Qin. Keluarga Qin adalah keluarga terkaya di ibu kota. Aku wanita tercantik di ibu kota. Katakan, kau pilih siapa? Guru benar. Wanita di dunia ini seperti serigala dan harimau, lebih baik dihindari. Guru, aku ingin kembali ke gunung.